Sambung rasa atau bisa disambungkan ngaji rasa merupakan istilah pitutur bahasa Jawa yang berarti menyambung rasa atau mempererat ikatan batin, kebersamaan, dan kekeluargaan, saling mengurai kebaikan bersama dengan berbagi rasa dengan hati yang lapang, mampu bertindak bijaksana yang akhirnya terus sinau bareng belajar memayu hayuning bawono. Proses itu juga mampu belajar mengendalikan diri yang akhirnya mengenal diri, mengenal Tuhannya, sekaligus mampu memberikan manfaat dimanapun kita berada. Pesan leluhur itu juga dikaitkan dengan konsep ini, sering digunakan dalam konteks dialog sosial, budaya, berbagai dialog dengan pemimpin, bahkan menjadi sarana untuk membangun keakraban dengan spirit yang baik dari beragam sudut pandang. Spirit dengan niat yang baik atau nandur kebecikan, secara harfiah berarti menanam kebaikan, kalau niat menggapai ridhone Gusti ingkang Moho Welas Asih, berarti berusaha untuk tidak ingin pamrih. Seperti kata bijak leluhur mengatakan, Gusti Allah akan memberi setiap apa yang ditandur dengan kebaikan dan ketulusan, apapun profesi dan peranan kita masing-masing jadikan sebagai sarana atau tempat, kembalikan semua itu dengan niat yang baik dalam proses pengabdian kepada Gusti Allah. Ini filosofi Jawa untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan lingkungan, dengan keyakinan bahwa perbuatan tersebut akan membuahkan hasil positif atau balasan yang baik pula di kemudian hari, sering dikaitkan dengan peribahasa, sing sopo nandur bakal ngunduh. Ngunduh kebaikan, tidak harus sama apa yang kita inginkan, tetapi boleh jadi Gusti Allah akan memberikan keberkahan berbeda apa yang kita inginkan dan itu boleh jadi akan membawa keberkahan untukmu, kata Agus Purwanto dalam dialog Sambung Rasa, Ngaji Rasa. Meski begitu, ucapan matur suwun juga harus menjadi dasar dari rangkaian berbagai proses bagaimana kita semua bareng ngaji urip, matur suwun sama Sang Pencipta, matur suwun sama alam semesta dan matur suwun kepada siapapun yang saling terhubung, agar hidup bisa saling menyelaraskan, saling mengenal kehidupan. Berikut obrolan santai Sambung Rasa, bersama Agus Purwanto salah satu tokoh kader pendiri PAN di Boyolali, sekaligus aktif di Muhammadiyah dan pernah menjadi pemuda Muhammadiyah. Selain Agus Purwanto, juga hadir Yamto, pengusaha pengolahan limbah dan juga pernah menjadi Caleg PAN wilayah Boyolali tahun 2024. Terus di Muhammadiyah juga relasi ya Pak ya, juga itu di partai PAN juga Pak. Iya. Ya kalau kita tahu nih sebelum ke Pak Agus ke Pak Yanto dulu ya. Ini apa Pak yang menjadi alasan Bapak kok bisa tertarik ikut di dunia politik ya kan? Karena sebelumnya tadi Pak Yanto kan juga sebagai seorang swasta, seorang pengusaha. Mungkin sedikit cerita seperti apa sih Pak? Oke, iya terima kasih Mas. Ya saya ceritakan kisah saya Mas ya. Dulu itu saya anaknya orang miskin, bapak saya orang tidak punya ya. Jadi saya itu hidup itu sangat kesulitan. Mau sekolah aja itu cari biaya sendiri. Kebetulan alhamdulillah sampai tujuan saya tercapai yaitu lulus gitu ya. Sampai di SMA dulu itu. Nah, terus saya itu bisnis itu wira swasta itu. Jadi terus saya itu pengen cari ilmu di dunia politik. Hanya mencari ilmu Mas, untuk menjadi anggota DPR itu kayaknya itu belum terpikir. Yang penting saya masuk ke dunia politik itu satu, mudi ilmu, yang kedua banyak teman, banyak saudara. Itu yang saya niati. Itu ya. Memang sebelumnya Pak Yanto di usaha ya Pak ya? Iya, usaha. Iya, saya serabutan. Usaha saya enggak fokus satu. Apapun insya Allah saya bisa. Yang penting saya kulak, saya jual jadi uang, dapat hasil. Itu. Dan yang mulai tahun 2016 saya menggeluti usaha pengelolaan limbah, pengambilan limbah. Itu. Jadi segala limbah, dari limbah yang dari kotor, dari kantin itu sampai ya kardus, plastik, ada besi, ya semuanya lah itu. Itu menjadikan senjata saya untuk bertahan hidup, pengen menjadi seperti orang-orang. Akhirnya dapat rezeki, saya buat belajar ke dunia politik itu. Cukup perjalanan
panjang Pak ya. Iya. Sebelum kita ke ininya, saya langsung ke ini ke Pak Agus ini. Ya. Ada yang menarik nih dari tampilannya. Ini kenapa dari ini pakai belang sama mungkin ada ini. Iya. ada filosofi tersendiri nih. Iya, ada makna filosofi tersendiri nih Pak Agus. Iya. Iya, jadi gini Pak Taufik, Mas Fajar dan Bapak, saya itu kan asal saya dari Kecamatan Sawit. Nah, saya tuh tahun 98 kan terjadi reformasi. Saya waktu itu ikut Ormas Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sawit. Nah, akhirnya di situ terbentuk Muhammadiyah Sawit itu apa ya istilahnya, tokoh-tokohnya itu berkumpul dan akhirnya gabung karena waktu itu kan PAN baru berdiri ya, yang bentuk PAN di Kecamatan Sawit itu ya beliau, para tokoh-tokoh itu. Saya masih muda itu waktu 98 dan akhirnya saya gabung di PAN. Nah, waktu itu saya termasuk deklarator PAN di Kecamatan Sawit, tapi di sektor selatan. Nah, akhirnya berkembang. Beliau tokoh-tokoh itu ada yang ASN, ada yang PNS zaman itu. Akhirnya terkena aturan, beliau keluar. Lah saya waktu itu diminta untuk menjadi ketua PAN di Kecamatan Sawit. Jadi berdirinya PAN itu saya masih ingat tanggal 23 Agustus itu tahun 98. Nah, akhirnya menuju ke pemilu. Nah, saya termasuk Kabupaten Boyolali masuk Dapil 5 Jateng. Nah, di situ ya PAN itu mandiri, semua itu ragat. Kader itu mengeluarkan dana ragat, semua kader itu ikhlas ragat dan semangatnya hanya satu, karena waktu itu misi dan visinya itu jelas bahwasannya PAN itu berdasarkan moral agama dan yang mempelopori itu tokoh-tokoh Muhammadiyah, maka berkembang itu di Sawit, khususnya Kabupaten Boyolali, Dapil 5 Jateng itu, Boyolali, Klaten, Solo, Sukoharjo. Nah, itu sendiri bikin kaos, dicap, disablon sendiri, semuanya itu kompak. Dulu itu namanya apa ya, satgasnya itu simpati. Kalau kampanye itu pakai apa itu, biar menarik bagaimana gitu. Jadi seperti senam di atas motor itu, bagaimana menarik masyarakat. Simpatinya itu, satgasnya itu. Yaitu saya alhamdulillah, saya itu jadi ketua. Sekretaris saya itu Insinyur Sumarsono, bendahara itu Santi Nur Sitoresmi. Tapi saya tidak mengajukan menjadi calon anggota legislatif di tingkat kabupaten, enggak saya. Saya berprinsip bahwa saya akan fokus pada ketua, bagaimana nanti calon yang maju dari Sawit ini bisa goal menjadi anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Yang maju akhirnya bendahara saya, Santi Nur Sitoresmi namanya, Esos. Wah, semua sepakat. Itu disidangkan, Pak. Jadi waktu itu disidangkan. Mau menunjuk calon itu saya ngumpulkan Muhammadiyah, Aisyah, ya toh, terus ortum Muhammadiyah dan Aisyah itu, terus pemudanya itu semua kumpul. Jadi sepakat bahwasanya Sawit akan mendukung saudaraku Santi Nur Sitoresmi, Esos. Nah, waktu itu semua sepakat. Jadi dari rekrutmen caleg itu semua itu sudah sepakat. Tapi ada deal memang. Nanti apabila calon ini jadi menjadi anggota legislatif, maka sebagian gajinya itu untuk ngopeni partai.
Lah calonnya juga sepakat. Semua pengurus sepakat. Jadi tidak ada 2 calon. Resmi itu. Akhirnya sudah kompetisi, ya toh. Kompetisi waktu itu kalau DPR RI-nya itu Dapil 5 itu beliau almarhum Dr. Marwoto Mitro Harjono. Itu yang modal sendiri. Semua DPC itu, dulu itu kan DPC sekabupaten Boyolali itu ada 19 kecamatan. Pak Marwoto dengan dananya sendiri memberi biaya operasional pada semua DPC sekabupaten Boyolali itu. Lah itu ada tempatnya, nggak usah saya sebutkan. Di Tokoh Aisyah Kabupaten Boyolali, tempatnya di Boyolali arah ke Cepogo itu. Semua dikumpulkan di situ. Pak Marwoto hadir dengan asistennya itu. Nah, semua dikumpulkan. Ada 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali itu, semua dikasih dana operasional dari kantong Pak Marwoto, almarhum Dr. Marwoto Mitro Harjono MM, SEMM, itu asalnya dari Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Yaitu alhamdulillah beliau itu terpilih waktu itu di Dapil 5 itu, DPR RI-nya itu Pak Marwoto itu dari PAN. Waktu pertama ya Pak Dr. Marwoto itu menjadi wakil DPR RI, pemilu keduanya terpilih kembali Pak Marwoto itu, karena dengan apa itu semangatnya untuk membina DPC itu resmi dengan uangnya sendiri. Terus beliau itu ya apa ya, longgar lomo itu Pak, karena semua kan butuh biaya. Beliau yang apa itu yang mensuplai biaya. Di samping masing-masing caleg itu didorong oleh apa ya, PAN itu sendiri. Saya berprinsip gini Pak, namanya untuk mewakili kenegaraan ataupun pemimpin itu nggak cukup hanya baik. Nyari orang baik banyak, misalkan di masjid banyak orang baik. Iya toh Pak, di mana-mana banyak orang baik. Tapi yang punya uang, yang dermawan, yang berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Lah ini, saya kan mencari figur seperti itu Pak, karena saya bapilu. Jadi angan-angan saya nanti kalau jadi dewan itu ya punya ini legacy yang bagus. Iya. Bisa ngomong, dihapusi ya ora apa-apa, kan begitu. Ya, yang penting jangan ngapusi. Nah, ini masalah. Dihapusi apa, Pak? Yang jangan sampai ngapusi. Falsafah Jawa itu ya seperti ini, Pak. Apa ya, kalau tanaman itu padi ataupun kelapa. Kalau padi itu makin tua makin nunduk. Kalau kelapa itu kan semuanya bermanfaat. Batangnya untuk balungan rumah. Terus sekarang beladaknya untuk sapu lidi. Buahnya untuk bikin es kelapa muda. Ya toh Pak, akarnya itu serabut. Itu penting. Yang kok apa ya? Coba kita cari tumbuhan selain kelapa yang dia itu tanaman keras tapi akarnya serabut. Itu sulit. Kan begitu Pak. Karena serabut itu akarnya kecil-kecil tapi kuat. Itu tadi kenapa saya nggak bosan supaya Pak Yanto masuk ke PAN. Alhamdulillah 4 kali saya diterima. Alhamdulillah. Ngotot, karena saya begini. Iya, saya ngotot. Karena prinsip saya begini. Ini barang bagus. Ya toh Pak? Nggak ketemu sekali ya 2 kali. Karena saya kan biasa di lapangan. Nawake barang itu
10 orang laku 1, alhamdulillah kan begitu. Wah, ini barang bagus. Saya taruh katakan itu suruh absen tidur di rumah Pak Yamto. Seminggu sekali tak lakoni. Yang penting Pak Yamto kepan. Iya toh? Begitu Pak. Kenapa? Mencari barang itu. Kalau kita 1, 2, 3 kali ditolak, kok kita nyerah, selesai udah. Iya, selesai itu. Kenapa? Ya sudah, perjuangan kita itu kan belum maksimal. Sebenarnya perjuangannya Pak Agus ini perjuangan calon pemimpin. Iya. PAN ini. Iya. Perjuangan Pak. Nah, untuk akhirnya bisa bermanfaat untuk semua. Iya. 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 Jadi saya berprinsip. Tapi kan belum tentu prinsip saya benar. Omongan saya benar. Yang mah benar itu Allah. Tapi keyakinan saya, kalau orangnya itu nggak banyak milik, cukup ekonomi, nggak judi, nggak macem-macem, dia itu amanah. Moga-moga nek mewakili yo jadi orang yang amanah. Akhirnya apa? Bermanfaat terhadap awam, orang banyak, dan bermanfaat terhadap itu partai sendiri. Karena partai itu sebenarnya kan perlu promosi. Wah, DPR PAN bagus-bagus, amanah, gini. Itu saya kira itu kita untuk apa ya, bertarung itu nggak harus berdarah-darah, bahasa kasarnya. Jadi kan perlu daya, lah saya karena Bapilu pikiran saya begitu. Nah, pimpinan ya intinya merintahkan saya siap, sampai nawatok nah kan begitu. Jadi dapil 4 itu yang tak fokuskan Pak Yamto. Dapil 5 yang saya fokuskan Mas Latif, Ahmad Latif, karena dia sekretaris DPD PAN. Saya Bapilu, saya sampaikan sama ketua, sing penting beliau Pak Yamto kuwi kudu didorong. Dapil saya Mas Latif sama Mbak Ati. Selama target itu nanti Allah meridhoi, saya udah puas. Kan begitu Pak saya. Iya toh? Kenapa? Karena saya maaf secara ekonomi sebenarnya siapa yang nggak butuh uang? Secara ekonomi semua butuh uang. Tapi ya saya bersyukur saya sudah bisa usaha sendiri. Ya tapi kan namanya swasta jatuh bangun Pak. Saya itu bangkrut nggak punya apa-apa pernah ya toh. Saya dikontrak BUMN pernah pengadaan P2O5. Nah sekarang saya ini budidaya maggot dan unggas. Itu Pak. Sampai kita akhirnya bisa ketemu sama Pak Yanto. Iya. Dan akhirnya Pak Yanto ketika untuk baru-baru bersama Pak Agus, apa menjadi alasan Pak Yanto pada waktu itu Pak? Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Sami-sami. Saya mau menyampaikan. Jadi tidak saya kurang. Termasuk Pak Agus ini orangnya hebat. Dungane mandi. Beberapa lah iya, dungannya Pak Agus itu mandi. Beberapa orang dari partai lain masuk ke rumah saya tolak. Tapi Pak Agus itu ndak saya sanggupi masih datang terus, masih datang. Berarti nganggo suwukan. Nekat ya Pak terus. Ya ceritanya gini. Pak Agus cerita, saya tanya, kenapa kok Pak kok meminang saya? Cerita kalau dulu itu Partai PAN itu pernah punya wakil DPRD itu 8. Terus 3 periode ini kosong. Ya gitu ya Pak ya. Ceritanya gitu. Lah ini saya masukkan ke sini, saya jawab. Lah itu kesalahannya anggota DPR-nya atau orangnya, masyarakatnya. Nah saya nilai itu kesalahan dari anggota DPR. Karena apa? Setelah jadi kader-kader itu kan berarti nggak diopeni loh Pak. Nah, gitu Pak. Berarti kan nggak diopeni. Makanya kita mau perang yang tahun akan datang itu kesulitan. Wong kadernya udah diopeni. Di pikiran saya kan itu. Akhirnya saya kegugah. Terus gini, wah ini tantangan buat saya. Akhirnya saya, ya udah,
Saya terima Pak Agus. Tapi saya ikut membesarkan partai aja. Membesarkan PAN. Iya, partai PAN aja. Tapi saya tidak pengen nyalon karena saya tidak punya biaya lagi. Biaya saya udah habis untuk membesarkan partai yang kemarin 2019 sampai habis, mobil 11 tinggal 1. Uangnya itu pokoknya 2,3. Tapi kenapa sampai panjenengan begitu mau ke dunia politik? Apa tujuan sebenarnya ke mulia itu? Ya, saya gini, tadi sudah saya sampaikan, karena saya itu butuh ilmu. Butuh ilmu di dunia politik kan Pak. Saya itu setiap mendengar masyarakat, masalah bantuan, kok saling itu loh, debat itu loh, bantuan sekian kok keluar sekian, itu kan sebagai menggugah hati saya. Jadi saya terus masuk, pengen tahu sebenarnya, iya gitu, iya itu sebenarnya. Yang kedua, karena apa ya, karena memang diminta ini ya. iya, intinya saya dilamar Pak Agus, saya siap untuk membantu membesarkan partai, tapi saya untuk nyalon tidak. Akhirnya saya disuruh nyalon. Ceritanya gitu. Nah, sebelum itu saya tidak pengen nyalon Pak. Saya pengen besarkan usaha saya lagi, bisnis saya lagi. Karena kemarin sudah jatuh, nah ini mau tikik-tikik lagi, berkembang lagi, bangkit lagi itu. Akhirnya disuruh nyalon. Itu. Jadi legowo ini kalau filosofinya itu kan proses, semua itu kan berproses. Jadi untuk bisa ikhlas itu tanpa dipaksakan nggak bisa Pak. Tapi kalau dipaksakan, wah saya ini kok punya uang hanya di kantong ini 100.000. Kalau ada kotak muter kita nggak mau masukin, itu nggak mungkin ikhlas. Itu jelas nggak mungkin. Jadi apa yang kita miliki ini harus kita paksakan, kita berikan. Tadi pas kesini ada Nah, jadi begini, iya, Pandawa itu jumlahnya hanya 5. Iya toh Pak, hanya sedikit. Jumlahnya hanya 5. Kurawa itu jumlahnya 100. Tapi Pandawa ini adalah orang-orang baik dan suka bertapa, prihatin. Bertapa dan prihatin. Jadi nggak terlalu banyak ambisi dan banyak berbuat memerangi angkara murka. Angkara murka itu kejahatan. Iya. Kurawa itu jumlahnya banyak, 100. Jadi kalau analogi saya, orang baik itu nggak banyak. Itu orang baik itu nggak banyak, tapi membutuhkan suatu kesabaran. Dan kebaikan itu, kalau filosofinya tadi saya ngelihat di itu kan, wah pada berdiri akhirnya naik kereta kencana itu kan simbol perang Baratayuda ya. Tapi begitu perang Baratayuda, jumlah yang 5 ini bisa mengalahkan yang 100. Yang 100 ini punah, mati semua. Yang 5 ini hidup semua dan menang. Iya, tapi kan prosesnya menuju menang ini kan, oh ya bukan bim salah bim Pak. Wah bukan hanya olah rasa aja. Negara jadi minta dikasihkan gimana? Kalau bagi orang yang pragmatis, liberal, orang gila itu, istrinya diminta kalau dikasihkan. Ya loh, nah, jadi sampai sejauh itu. Maka saya mendampingi Pak Yamto, jangan sampai putus asa, berbuat kebaikan. Janganlah kita berjuang di dalam kebaikan. Kenapa? Ya panjang prosesnya itu, panjang. Ya Allah itu maha segalanya. Ya nggak tidur, oh maha segalanya. Kanjeng Nabi Musa aja doa 40 tahun baru diijabah, panjang kan? Iya Pak. Iya pasti. Jadi kalau saya ya karena mungkin kondisi kan begitu Pak ya. Akhirnya kan ya semua itu kan tergantung pribadi.
di mana nanti akan banyak belajar, maka insya Allah terkikis nanti itu akan bisa kelegowo. Legowo ini ya kita ini merasa nggak punya apa-apa gitu aja. Maka hukum karma itu kan begitu, sopo nandur bakal ngunduh. Iya, jadi ya silahkan mau nandur jelek ya nanti ngunduh pasti. Kalau nggak dia ya bukan nyumpahin ya, ya mungkin duriahnya anak turun kan begitu. Kita berbuat baik mungkin bisa kita yang ngunduh, bisa anak maupun cucu kita gitu. Maka jangan lelah kita berbuat baik. Kalau peribahasanya kan macan mati meninggalkan lula, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ya ninggalnya jeneng yang baik kan begitu. Kalau ninggalin jeneng yang jahat ya seperti makhluk halus, dideketi pada takut kan begitu. Jadi landasilah semua itu pengabdian. Semua itu pengabdian. Karena apa? Rezeki itu kalau kita nerima itu udah ada jatahnya. Nah, semua misalkan nanti tidak dikira saya Pak Ustadz ya, gitu loh. Jadi semua itu sudah diberi jatah sama Allah rezeki itu. Tapi kan ngono ya jangan ngono gitu loh. Istilahnya ya harus kontrol diri. Pengendalian diri. Jadi nafsu itu kita olah supaya menjadi kekuatan, kebaikan. Bukan nafsu ahlu apa. Nanti kalau nafsu itu nggak bisa olah, semuanya itu akan rusak. Iya, rusak. Tahta, wanita, harta. Wah itu juga kacau semua itu. Iya tuh. Jadi pengabdian. Saya di PAN itu dasarnya moral agama dan partai amanah. Ya sesuai karo jeneng gitu. Amanah itu kan ojo khianat. Kalau diberi kepercayaan jangan melanggar, kalau berjanji ya ditepati. Kan seperti itu, Pak. Jadi saya berusaha ke arah situ, berusaha ya. Supaya apa? Ya supaya itu bermanfaat. Hidup saya ini bermanfaat gitu loh. Bukan hidup sekedar urip mati akhirnya nggak ada manfaatnya. Kan begitu. Semuanya bukan milik kita. Kita ini hanya pelaku saja. Jadi semuanya nanti akan kembali pada pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Yang mengecewakan itu bukan saya doakan, bukan. Karena pengetahuan saya bahwasanya orang berbuat baik sedikit pun dan berbuat jahat sedikit pun akan kembali pada pribadi masing-masing.